Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar. Nomor induk mahasiswa saya 240011392309700538. Saya mahasiswa Prodi PPG Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan dan Profesi Guru, Universitas Negeri Surabaya, akan membuat video pembelajaran dengan materi rangkaian listrik. Saya mohon kepada Bapak Ibu penilai untuk memberi saran atau masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Siap belajar IPA? Sudah. Oke, kalau siap belajar, kita berdoa dulu biar dimudahkan dan dilancarkan pada pagi hari ini. Satu orang pimpin doanya. Silakan Sahara. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai. Oke, sudah berdoa, berarti kita sudah siap belajar, sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, biar kalian diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran untuk menerima materi-materi pada pagi hari ini. Semangat ya? Semangat. Oke, yang laki-laki topinya dibuka dulu, duduk yang rapi, kita mulai belajar. Oke. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional untuk atau sebagai rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya berdiri. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Hafal semuanya kan? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Hadir semua? Ya. Berarti nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang izin. Berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Jadi jaga kesehatan kalian karena sekarang cuaca lagi ekstrim. Kadang panas, kadang hujan. Jadi jangan terlalu minum es. Tidur yang tepat waktu. Jangan terlalu bermain HP. Biar kondisi atau kesehatan kalian tetap baik. Bisa difahami ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau tunjukin satu video untuk membuka aura positifnya kalian. Jadi jangan buang aura-aura negatifnya, ya. Oke, lihat dulu videonya. Ini ada anak kecil yang memberikan aura positif. Oke, jadi I can do negative vibes. Jadi harus selalu buang aura-aura negatif. Kita harus berpikir positif, positif, dan positif. Bisa? Bisa. Oke, coba pejamkan mata kalian sebentar. Ya, pejamkan. Kita buang aura-aura negatifnya. Kita ambil aura-aura positifnya. Positif, positif, positif. Oke, buka mata kalian. Oke, ya. Oke, sekarang kalian masuk menggunakan handphone kalian. Masuk ke aplikasi Mentimeter. Pak Guru mau cek keadaan kalian.
bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Silahkan masuk di aplikasi Mentimeter. Tulis saja di Google, tulis Mentimeter. Sudah masuk semua? Sudah. Oke. Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Kalian masukkan kode yang di atas ini, 24299144 ini. Masukkan kodenya, join, tulis perasaan kalian pada pagi hari ini. Senang, sedih, bahagia, senyum, ketawa, lapar, tulis saja sesuka kalian. Pak Guru mau tahu perasaan kalian. Nanti akan muncul di bawah sini. Nah, gembira, senang, kesal, ada yang bahagia. Ayo, ada lagi? Yang bisa masuk? Ada yang loading ya? Oke, langsung di submit aja. Tulis di sini, langsung di submit. Tulis perasaan kalian. Ada yang gembira, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang kesal. Ada yang nggak jadi? Yang nggak jadi mana? Angkat tangan. Oke, perasaannya kamu hari ini gimana? Senang. Ada lagi? Bahagia. Ada lagi? Senang. Ada lagi? Ada yang sedih? Senang juga. Terus? Senang semua kayaknya ini ya. Oke, berarti yang jadi cuma 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu. Oke, jadi Pak Guru sudah tahu kondisi kalian pada pagi hari ini, gimana perasaannya. Perasaan hati kalian, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kesal katanya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat kalian senang dulu. Kalau kalian senang di kelasnya Pak Guru, berarti otomatis nanti terima materi juga kalian akan senang. Kalian tahu lagu apa yang kemarin tuh yang kita sebelum-sebelumnya sudah pernah buat ice breaking? Ya. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati atau kalau kau suka hati itu ya. Kita buat sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke materi. Kalian perasaannya sudah senang, HP-nya ditutup dulu. Pak Guru mau review materi yang kemarin-kemarin dulu. Oke. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang listrik dinamis, apa itu listrik. Kita sudah bahas komponen-komponennya, kita sudah bahas. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya ulang. Benda-benda apa saja yang menggunakan listrik, ya? Benda-benda apa saja yang menggunakan listrik di rumah kalian? Ya, Fahrul? Kipas angin. Ada lagi? Setrika. AC. TV. Rice cooker. Lampu. HP. Kulkas. Ada lagi? Ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, benar semua. Tepuk tangan. Berarti kalian masih ingat benda-benda apa saja yang di rumah kalian yang menggunakan listrik. Di sini juga banyak benda-benda yang menggunakan listrik. Oke. Terus, berikutnya. Apa saja sih komponen-komponen listrik? Komponen yang kemarin sudah dibahas, apa saja komponen-komponen listrik? Ada? Colokan. Kemudian ada apa lagi? Kabel. Apa lagi? Saklar. Stop kontak. Oke, boleh. Apa lagi? Itu yang nyala-nyala. Lampu, benar sekali. Itu ya. Itu salah satu atau beberapa dari komponen-komponen listrik. Kemudian ada baterai, ada aki ya. Itu yang akan menghasilkan sumber listrik. Bisa difahami sampai sini? Bisa. Berarti masih ingat materi yang kemarin kan? Masih. Oke, jangan dilupa-lupa. Berikutnya.
Apakah kalian pernah menyalakan lampu atau kipas angin di rumah kalian? Pernah. Yang di rumahnya nggak ada lampu siapa? Nggak ada. Ada semua ya? Ya. Kalau kipas angin mungkin ada yang nggak ada, tapi kalau lampu pasti ada. Ya kan? Oke, berikut. Mengapa alat-alat itu berfungsi ketika menekan saklar atau mencolokkan pada stop kontak? Karena adanya arus listrik. Ya, karena adanya arus listrik. Iya, karena ada tombol on off-nya di saklar. Ada lagi? Ada lagi? Ya, apa lagi? Karena ada aliran listrik dari kabel. Oh ya, karena ada aliran listrik dari kabel. Oke, benar semuanya ya. Ada arus listrik, ada listrik yang bergerak dari kabel. Kemudian ada apa lagi tadi, Vivi? Ada tombol on off di saklar ya. Itu yang menyebabkan lampu atau kipas angin bisa menyala dan benda-benda lain bisa menyala. Kalau saklarnya nggak di on offin berarti nggak nyala. Kalau kabelnya nggak ada listriknya berarti nggak nyala. Kalau nggak ada arus listriknya berarti nggak nyala ya. Oke, mantap. Berikutnya kalian bisa lihat di sini ada kulkas, ada komputer, ada colokan. Ini yang warna merah sama hijau ini kabel, ada PLN atau listriknya ya. Nah, sekarang yang Pak Guru mau tanyakan. Apa yang akan terbentuk jika komponen listrik ini saling terhubung? Jadi kalau terhubung satu dengan yang lain, apa yang akan terjadi? Nah, Fahrul. Karena ada rangkaian. Apa lagi? Karena akan aktif. Mendingin. Iya, karena akan mendingin kulkasnya. Boleh. Iya, akan berfungsi. Akan terhubung. Oke, benar. Semuanya benar. Ya. Jadi kalau kabel ini saling terhubung dengan komponen-komponen lain, dia akan menjadi satu rangkaian yang seperti tadi dibilang sama Fahrul. Rangkaian apa? Rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik. Karena kita mau belajar listrik berarti akan membentuk suatu rangkaian listrik. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, ya. Sudah pernah lihat rangkaian listrik belum? Sudah tahu rangkaian listrik belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Habis ini Pak Guru jelasin. Nanti sama kalian nonton video biar jelas rangkaian listrik itu apa sih? Gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya adik-adik semua, adik-adik bisa tahu atau bisa menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rangkaian, ada seri, ada paralel. Sebentar baru jelaskan. Yang kedua, kalian bisa membuat rangkaian seri dan paralel dengan bantuan virtual PET simulasi. Jadi sebelumnya Pak Guru sudah kasih tahu bahwa hari ini kita mau praktek buat rangkaian dengan PET simulasi. Kenapa Pak Guru nggak bikin pakai kabel, pakai baterai, atau pakai colokin di listrik? Jangan sampai kalian kesetrum, ya. Jangan sampai kalian kesetrum, nanti kenapa-napa Pak Guru yang disalahin. Jadi kita buat pakai simulasi, pakai jaringan, dibuat di HP. Sama saja dengan yang aslinya. Nanti kalau sudah SMA, kalian buat dengan yang sungguh-sungguh pakai kabel, pakai baterai, pakai lampu, pakai saklar. Kita sekarang buat dengan PET simulasi dulu. Bagaimana caranya? Sebentar kita langsung praktek. Oke. Pada listrik dinamis, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar listrik dan komponen listrik. Sekarang kita bahas tentang rangkaian listrik ya. Dan berikut-berikutnya ini ada materi lagi. Nanti terakhir baru Pak Guru kasih tahu materi apa yang akan minggu depan. Jadi sekarang kita fokus pada rangkaian listriknya terlebih dahulu. Rangkaian listrik itu suatu komponen yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Contohnya baterai disambung dengan kabel, kemudian ada lampunya, nanti lampunya akan nyala. Terus listrik, colokan disambung dengan kabel ke HP, nanti HP-nya akan nyala. Itu suatu rangkaian. Bahkan handphone yang kalian pakai itu juga ada rangkaiannya di dalam. Ada rangkaian listriknya yang ada di dalam. PowerPoint yang dipakai ini juga ada. Ini Pak Guru yang pakai juga ada. Semua benda yang kalian pakai yang menggunakan listrik pasti ada namanya rangkaian listrik, ya. Oke. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ya. Rangkaian apa? Rangkaian Seri dan rangkaian paralel, ya. Jangan sampai lupa, ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus selain itu nggak ada lagi, Pak? Ada rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, ada juga rangkaian gabungan. Tapi kita fokus dulu, kalian di SMP, kita belajar dulu rangkaian seri dan rangkaian paralelnya, ya. Oke.
Rangkaian seri itu seperti apa sih? Nah, nanti kalian lihat video dijelaskan penjelasannya. Pak Guru hanya ambil garis-garis besarnya saja. Yang pertama, perhatikan yang sebelah sini. Penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gambar apa di atas? Ya, ada gambar senter. Senter itu masuk pada rangkaian seri. Kemudian di bawahnya ada apa? Lampu hias. Ya, lampu hias atau lampu tumbler. Kalian tahu lampu tumbler yang biasa taruh di kamar atau di pohon Natal ya? Itu juga menggunakan rangkaian seri. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, nanti baru dijawab ya. Oke, lanjut. Yang rangkaian paralel. Ada gambar apa nih di atas? Lampu lalu lintas. Kalau di kota-kota sana ada yang namanya lampu lalu lintas. Kalau kita di sini nggak ada. Tapi kalian sudah pernah lihat kan lampu lalu lintas? Ya. Dia nyalanya secara bergantian. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, ini menggunakan rangkaian paralel. Kemudian yang di bawah ada apa? Ada komputer, laptop, HP. Itu juga menggunakan rangkaian paralel. Oke, sudah kebayang belum? Ih, kenapa yang di sini paralel, tadi yang di sini kenapa seri? Sudah ada bayangan belum? Sudah, pasti sudah ada bayangan sedikit dan bertanya-tanya kenapa senter itu paralel, kenapa lampu lalu lintas itu senter itu seri, kenapa yang lalu lintas itu paralel. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang Pak Guru tanya juga, di rumah kalian kira-kira menggunakan rangkaian apa ya? Pasti kan di atas plafon nih ya, kalau yang pakai plafon atau enggak pastinya kan semuanya ada listrik. Itu kira-kira menggunakan rangkaian apa saja. Sedangkan di rumah itu di kamar ada lampu, di dapur ada lampu, di kamar mandi ada lampu, di luar ada lampu ya. Kira-kira menggunakan rangkaian apa? Nah, yang Pak Guru tanyakan, bagaimana cara membuat rangkaian listrik yang efektif di rumah? Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, kalau dibentuk rangkaian contohnya seperti ini nih. Ada lampu, ada kabel yang hitam ini, ada baterai, ada saklar. Di rumah kalian ada lampu? Ada. Kabelnya ada? Ada. Listrik PLN-nya ada? Ada. Ada. Itu sudah membentuk satu rangkaian. Nah, kira-kira rangkaiannya apa? Ada yang tahu? Ada. Apa? Ya, paralel. Ada yang seri? Ada, pasti ada. Ada yang seri, ada yang paralel. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kalian nonton video ini dulu. Sama kakak ini dari ruang guru akan dijelasin lebih detail. Apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Kak Evira. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Gimana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update? Oke, jadi kakak tadi sudah jelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi nanti lebih detailnya atau lebih banyaknya nanti kalian akan belajar di SMA. Coba kira-kira tadi sudah dengar kakak itu bilang kalau lampu tumbler kenapa harus pakai rangkaian seri? Karena kenapa? Kenapa? Karena kalau mau matikan satu-satu akan lama. Jadi mereka pakai rangkaian seri yang satu saklar, dimatikan dan selesai. Begitu juga dengan paralel. Kenapa PLN menggunakan rangkaian paralel? Ya karena tempatnya beda-beda. Ya, jadi kalau tempat satu mati, tempat satu nggak mati, tempat satu mati, tempat satu nggak mati. Itu PLN kenapa pakai yang paralel. Jadi lebih efektif yang paralel dibandingkan yang seri. Oh tadi kakak bilang kalau di rumah kira-kira pakai paralel atau pakai seri? Paralel. Ya, pakai paralel. Kenapa? Biar hemat listrik. Kalau mau dimatikan yang lampu depannya saja atau di lampu tengahnya saja atau di lampu di belakang di dapurnya saja, biar lebih hemat listrik. Nah, sekarang tugas kalian buat kelompok, kemudian rancang itu yang namanya rangkaian listrik. Kalian rancang rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan PET simulasi. Jadi sudah ada LKPD, nanti Pak Guru bagikan per kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang kemarin. Bisa? Oke, silakan buat kelompok, persiapkan nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya. Silakan, ayo langsung dibuat kelompoknya. Oke,
Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerjanya kalian yang kalian harus kerjakan ya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Kelompok lampu kemarin mana? Oke, ini. Kelompok saklar. Oke, ini ya. Ini menggunakan lampunya 2, kabelnya secukupnya, saklarnya 2, baterainya 1. Ini seperti ini. Kalian dibaca, kemudian nanti kalian gambar di bagian sini. Ini rangkaian seri, ini ada tulisannya. Rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, ya. Rangkaian seri kalian baca di sini. Screenshot layar HP yang sudah terbentuk rangkaian. Sudah semua? Sudah. Kelompok baterai sudah? Kelompok saklar sudah? Sudah. Kabel sudah? Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, mantap. Oke. Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan bersama kelompoknya, presentasikan hasil rangkaiannya, kemudian jelaskan ke teman-teman rangkaian seri itu seperti apa, hasilnya seperti apa, menggunakan lampu berapa, nyala atau tidak. Ayo silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok lampu akan mempresentasikan hasil rancangan rangkaian kami. Perkenalkan, nama saya Sahara Dijegama dan di samping saya teman saya bernama Saufa, Najwa, dan Melisa. Oke. Di sini ada rangkaian seri. Ditunjuk di layar, ini ada rangkaian. Ini adalah rangkaian seri. Di sini saya menggunakan 2 lampu, 1 baterai dan 1 saklar dan kabel yang secukupnya. Ini hasil rangkaiannya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Afwan Aga Timur. Terus Saya dari kelompok saklar. saklar. Oke, terus Di samping saya ada Febi, Sila, dan Fahrul. paralel. Menggunakan berapa baterai, lampunya berapa, saklarnya berapa, dijelasin. Suaranya yang keras menghadap ke teman-teman sana. Menggunakan 1 baterai, 2 lampu, dan 2 saklar dan Oke. Kabelnya? kabel secukupnya. Oke. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baterai mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apakah Langsung. teman-teman ada yang mau bertanya? ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oh, ada. Dari kelompok 3, silakan bertanya. Kenapa pada rangkaian paralel lampunya lebih menyala terang dibandingkan rangkaian seri? Kenapa pada rangkaian paralel lebih terang dibandingkan rangkaian seri? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab. Pada rangkaian paralel arus listrik yang mengalir dibagi sesuai kebutuhan lampu. Oke. Berbeda dengan rangkaian seri, arus yang mengalir semua sehingga lampunya lebih redup. Itu dikarenakan rangkaian paralel jalurnya bercabang-cabang, berbeda dengan seri yang hanya 1 jalur. Oke, jadi katanya pada rangkaian seri, ya kelompok 3, rangkaian seri arusnya tidak dibagi sehingga sama arusnya, sehingga lampunya dia redup. Sedangkan rangkaian paralel dibagi sesuai dengan kemampuan lampunya berapa watt, makanya dia lebih terang nyalanya. Bisa diterima? Oke, silakan ditutup. Silakan ditutup. Lebihnya mohon maaf jika kelompok kami ada salah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya, kelompok 4. Kasih jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Silahkan duduk.
Nah, sekarang Pak Guru mau tes kemampuan kalian dari awal belajar tadi sampai sekarang menggunakan aplikasi PET simulasi, menggunakan aplikasi Kahoot. Nanti siapa yang menang berarti yang nilainya paling tinggi berarti dia yang dapatkan tepuk wow dari Pak Guru dan teman-teman semuanya. Bisa? Ayo buka HP-nya kalian masing-masing. Ada 10 soal ya. Jadi dijawab masing-masing. Cepet-cepetan, siapa yang nanti yang paling cepat berarti yang poinnya paling banyak. Nah, ini sekalian sebagai evaluasi. Kenapa? Pinnya sebentar, pinnya nanti muncul di sini. Oke, pinnya 275896. Ya, langsung masuk. Namanya pakai nama kalian masing-masing. Ya, loading. Langsung dilihat di layar kalian masing-masing. Soalnya, susunan atau gabungan dari berbagai komponen listrik yang saling terhubung adalah aliran listrik, muatan listrik, partikel listrik, atau rangkaian listrik. Ayo langsung dijawab. Langsung dijawab. Di situ pencet biru, hijau, nggak ada tulisannya ya. Oke, ada 6 orang yang jawab benar. Ada 5 orang yang jawab salah. Jadi jawabannya adalah rangkaian listrik. Oke, lanjut. Lampu lalu lintas menggunakan sistem rangkaian seri. Benar atau salah? Menggunakan sistem rangkaian seri. Benar atau salah? Oke. Yang jawab benar berarti salah ya. Ini jawabannya adalah salah. Harusnya pakai rangkaian paralel. Oke. Siapa dia? Cinta juara 3. Juara 2 Feby Putri. Juara 1 siapa ini? Jaki. Oke, tepuk tangan. Oke, kita beri tepuk wow buat kelompoknya Mas Jaki ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Bisa ya semuanya ya? Oke, nanti kita main game lagi di pertemuan berikutnya. Oke, perhatikan sini karena waktunya sudah mau selesai jamnya. Moga bergantian jam. Nah, Pak Guru simpulkan dulu pada pembelajaran pagi hari ini ya. Jadi perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri komponennya disusun secara berurutan. Jadi dia berurutan. Arusnya mengalir sama di setiap komponen sehingga salah satu mengalami gangguan maka rangkaian itu akan mengalami gangguan semuanya. Yang tadi kalian jelaskan tadi. Oke, sekarang masuk di WA-nya kalian. Pak Guru buat polling dulu. Pak Guru buat polling. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini gimana? Seneng atau enggak? Oke, silahkan dipilih di WA-nya kalian masing-masing. Kalian bisa pilih senang, gembira, sedih, atau malas. Ya, oke, sudah ada yang pilih senang. Oke, lanjut. Terus ada yang sedih, ada yang males. Jangan dirubah-rubah, pilih satu aja. Pilih satu aja. Oke, ayo. Sudah semua yang bisa? Sudah, oke. Jadi ada yang jawab senang. Oh, ada yang jawab senang. Oke, masih ada. Oke, sudah? Oke, ada yang jawab senang, ada yang jawab gembira, ada yang jawab sedih. 8 orang senang, 3 orang gembira, 1 sedih. Yang lain mungkin HP-nya lagi error, nggak apa-apa ya. Tapi ada yang tertekan nggak? Tidak ada. Semuanya gembira? Gembira. Nggak. Ada yang malas? Tidak. Ada yang sedih? Ada. Mungkin sedih karena jaringannya error di HP-nya ya. Nggak apa-apa. Nanti kita main lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke.
Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, Pak Guru mau bilang nanti minggu depan kita belajar tentang arus listrik, hambatan, ya, pada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu kita akan pelajari arusnya berapa, hambatannya berapa. Kemudian di rumah kalian jangan lupa untuk belajar, jangan terlalu main game, jangan terlalu keluar malam, jangan terlalu jalan-jalan ya. Buka bukunya, cari di YouTube, cari di internet, pelajari mata pelajaran IPA dan pelajaran-pelajaran lain. Bisa dimengerti? Bisa. Dijaga kesehatan kalian biar tetap fit dan bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Jangan sampai sakit karena sekarang cuacanya lagi kurang bagus. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sebelum kalian keluar kelas istirahat. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke.